Halo, selamat malam. Balik lagi di episode serem yang kedua. Masih bareng gua sama Markus. Nih, hari ini gua mau bakalan. Ini sekarang gua nggak mau cerita soal pengalaman pribadi lagi nih, Kun. Kayaknya bakalan lebih seru. Semoga seru ya. Iya. Semoga seru. Ya terus kita semoga... sih biasa aja lah kalau buat mah. Iya. Karena pengen aja. Karena pengen bener. Ya semoga nih video yang ini tuh lebih bikin kalian merinding lah ya. Wah. Nih gue bukan pengalaman pribadi tapi gue mau ngebacain cerita orang. Jadi dia tuh bikin thread gitu di Twitter. Bikin thread di Twitter. Kok ceritanya kayaknya keren. Horror Terus banget. bikin spooky juga. Asli. Nah, gue mau Berarti nih nggak kayak yang itu nih, yang apa tuh yang di desa-desa itu? iya mirip-mirip kayak gitu tuh. Waktu itu kan sempet Desa Penari. Desa Penari. Wah, itu KKN yang Desa Penari. Jadi itu kita nggak pulang satu tongkrongan anjir. Hmm. Sampai takut-takutan pulang. Asli. Nah ini sekarang cerita lagi masih di daerah Jawa juga. Masih di daerah Jawa nih. Itu daerah Jawa bukan sih? Itu Jawa setahu gue. Setahu gue masih Benerin Jawa aja kalau ya. emang salah ya. Iya. Nah ini tuh masih daerah Jawa juga. Ntar ya gue cari dulu ceritanya. Pokoknya pas gue baca ini tuh gue langsung wah ini kayaknya seru nih kalau diceritain. Oke. Gitu kan. Karena emang ya bikin spooky juga. Judulnya Perempuan Misterius di Seberang Jalan. Ini Dari tuh siapa nih? Tweetnya siapa nih? ini tweetnya dari Wahyu Arya NTN _. Oke, nanti kita tampilin. Oke, ini threadnya dia nih. Dia bikin thread di lokasinya itu ada di Jalan Alternatif Semarang Temanggung, daerah Jawa Tengah ya berarti kalau Semarang ya. Semarang Jawa Tengah ya. Kalau nggak salah ya, Jawa Tengah. Ini tuh based on true story. Oke, kita baca dulu. Nih, ini mesti lu lihat dulu lokasinya kayak begini nih. Ntar lo Oke. tampilin ya. Oke. Ntar lo tampilin nih. Full kabut gitu ya. Anjir, asli. Ini baru ngeliat gambarnya ya, gue ada rada-rada nih. Oke, langsung kita bacain aja ya. Perempuan misterius di seberang jalan. Jalan Alternatif Semarang Temanggung. Bagi para traveler atau warga di sekitar Semarang, pasti tidak asing dengan keberadaan Jalan Alternatif Semarang Temanggung. Jalanan ini melintasi belantara yang berada di Desa Sumowono. Berada di dataran tinggi dan didominasi hutan. Jalanan Sumowono ini kerap kali disambangi kabut. Ditambah minimnya penerangan di sana, sehingga membuat kesan tersendiri bagi orang yang melewatinya di malam hari. Cerita ini berawal saat saya bersama 6 kawan saya, Ahmad, Fitri, Rahayu, Yunita, Yola, dan Yusril, melakukan perjalanan pulang ke kota Semarang selepas dari pendakian ke Gunung Sikendil, Temanggung. Saat tiba di pusat kota Temanggung, kami singgah sejenak ke rumah kawan kami yang bernama Vega. Kurang lebih pukul 17, kami tiba di sana. Setibanya kami disambut Vega dan berbagai makanan yang tersaji di kediamannya. Tanpa pikir panjang, kami nikmati sajian yang ada. Terlihat semua kawanku sangat lahap. Mungkin dampak karena baru turun gunung. Selesai salat maghrib, kami pamit pulang melanjutkan perjalanan. Tapi langkah kami tertahan dengan ajakan Vega yang mengajak makan di kafe dekat rumahnya. Anjir, udah lewat sholat maghrib lagi bos ya kan. Karena tidak baik jika menolak rezeki, akhirnya kami mengiyakan ajakannya. Saat makan, sangat terlihat wajah kami yang sangat lelah, terutama Yunita. Tanpa terasa,
jam sudah menunjukkan pukul 19.45. Tandanya kami harus melanjutkan perjalanan pulang. Estimasinya 2 jam kami akan tiba di Semarang kalau perjalanannya lancar. 2 jam, 19.45. Berarti taruhlah jam 8. Jam 20 kami mulai perjalanan. Tandanya kami akan melewati dingin dan gelapnya jalanan Sumowono. Di perjalanan pulang, saya dan Yola berboncengan berada di paling depan. Diikuti Ahmad dan Fitri, Yunita dan Rahayu, dan Yusril paling belakang. Singkat cerita, kami tiba di sebuah jalan gelap di antara hutan sebelum tugu perbatasan Kabupaten Semarang dan Temanggung. Di sini, awal mula keanehan-keanehan datang. Baru mulai bos, ternyata nih. Yunita yang sudah sejak di rumah Vega terlihat yang paling lelah, tiba-tiba bertingkah aneh. Yang di belakangku masih kamu kan, Wi? Tanya Yunita ke Rahayu. Rahayu yang mendengar pertanyaan Yunita hanya menjawab masih dengan perasaan mulai ketakutan. Rahayu yang sudah mulai merasakan keganjilan, mulai berdoa dan membaca ayat kursi. Saat itu Yunita berada di depan mengendarai motornya. Yunita yang sudah bertingkah aneh, hanya melamun sepi sepanjang jalan. Sampai-sampai mempengaruhi caranya berkendara. Rahayu yang berada di belakangnya semakin berpikir yang tidak-tidak. Yun, kamu kenapa? Tanya Rahayu. Tadi di jalan, aku lihat perempuan pakai putih-putih dan rambutnya panjang. Sontak ketakutan Rahayu semakin besar. Rahayu tak berhenti berdoa memohon keselamatan. Rahayu yang sudah mulai merasakan keganjilan, mulai berdoa dan membaca ayat kursi. Saat itu Yunita berada di depan mengendarai motornya. Yunita yang sudah bertingkah aneh, hanya melamun di sepanjang jalan. Ini udah mulai kayaknya ini udah bengong gitu kali ya, kalau yang gua tangkep. Udah mulai ngaco bawa motornya kan. Rahayu yang belum memiliki keahlian penuh dalam mengendarai motor, sehingga sampai saat itu Yunita lah yang tetap di depan. Selain itu, keadaan jalan yang sangat gelap mengharuskan motor harus tetap berjalan. Yusril yang berada di paling belakang mulai merasakan gelagat Yunita yang tidak seperti biasanya. Biar rileks. Aduh jatuh lagi. Udah gak bener nih. Gila, ini ada apa ini? Nggak tahan. Rota banget. Oke. Wah, ada bau-bau nih. Gak usah sota. Bau tinja. Oh ini. Bau tinja ini. Sorry guys. Ngalir. Nggak ada serem-seremnya. Enggak. Ini harus serius. Serius dong, lu gamparin lu. Seringkali Yusril berkendara tepat di sebelah Yunita hanya untuk mengajaknya mengobrol demi mendinginkan suasana. Tapi usahanya nihil. Agak jauh setelah melewati tugu perbatasan, keadaan tak berangsur membaik. Yunita semakin tak beraturan membawa motor, hingga akhirnya Rahayu melihat tubuh Yunita seperti ada yang menarik ke belakang. Aku gak kuat, pengen pingsan.
ucap Yunita setelah badannya tertarik. Anjir, dia jelek diboncengin, ketarik ke belakang gitu terus pingsan. Bang. Mendengar ucapannya, Rahayu sontak minta Yunita berhenti di pinggir jalan untuk bertukar posisi. Walaupun di posisi itu Rahayu tak yakin dengan dirinya sendiri. Melihat Yunita dan Rahayu menepi, Yusril ikut mengikuti. "Kenapa, Yu?" tanya Yusril ke Rahayu. "Biar aku gantiin aja nyetir motornya," jawab Rahayu. Yusril yang sudah paham hanya membiarkan dan menyuruhnya lekas kembali jalan. Sebelum berjalan, Rahayu mengingatkan Yunita dan Yusril agar membaca ayat kursi dan istighfar di sepanjang perjalanan mereka. Di jalanan, Yunita yang berpegangan ke Rahayu hanya diam dan melamun. Rahayu dan Yusril terus berusaha mengajak Yunita ngobrol, walaupun hanya dijawab sederhana dengan wajah lemas, tapi Yunita tetap sadar di sepanjang jalan. Setibanya saya di persimpangan Pasar Sumowono, saya dan Yola yang berada di depan cek semua rombongan, dan terlihat semua ada di belakang. Setibanya di daerah Bandungan, jalanan sudah agak ramai. Tanpa sadar rombongan Ahmad, Fitri, Rahayu, Yunita, dan Yusril sudah tidak terlihat lagi di belakang. Di situ saya mulai mengurangi kecepatan hingga akhirnya sampai di persimpangan jalan raya. Saya dan Yola berhenti menunggu. Tak lama, Ahmad dan Fitri datang. Sudah 10 menit, Yunita, Rahayu, dan Yusril belum juga sampai, hingga akhirnya mereka sampai, tapi mereka terus jalan tanpa menghampiri kami. Menyadari keberadaan saya, Yusril hanya mengatakan, "Nanti berhenti di Indomaret depan," dengan wajah panik. Saya dan Ahmad hanya bertanya-tanya karena kami belum tahu apa yang sedang terjadi. Saat di Indomaret, terkejutlah saya melihat Yunita menangis di atas motor. Saat saya tanya kenapa, dia hanya menangis dan mengatakan, "Aku wedi," yang artinya aku takut. Tak lama setelah mengatakan aku wedi, tiba-tiba Yunita jatuh pingsan. Sontak mengundang perhatian warga yang ada di sekitar Indomaret. Yunita kami bawa duduk tepat di depan Indomaret dengan dibantu warga. "Mbaknya kenapa, Mas?" tanya salah satu warga di sana. Saya yang tidak tahu masalahnya hanya menjawab, "Kelelahan mungkin, Pak. Kami baru turun muncak." Lalu kami diberi 1 gelas air hangat untuk membantu menyadarkan Yunita. Saya mengeluarkan minyak angin yang saya bawa. Saya berikan ke Rahayu untuk menyadarkan Yunita. Saat itu posisi Yunita duduk dengan dibantu Rahayu, Fitri, dan Yola. Setelah 10 menit pingsan, akhirnya Yunita sadar dan kembali menangis, dan kembali berucap, "Aku wedi, aku ditutke tekan kene," yang artinya aku takut, aku diikuti sampai di sini. Di sini saya baru menyadari jika yang menyebabkan Yunita seperti ini adalah hal-hal gaib. Gak bisa gua. Merinding sini. Gua gak bisa gua, anjir. Mengatakan jika sejak di jalan Sumowono tadi hingga setibanya di sini, dia merasa ada yang sedang mengikuti
dan menempel di badannya. Lehernya berat dan batinnya sangat merasakan keberadaannya. Anjing. Merinding, Bos. Tapi ini posisi belum lihat berarti ya? Dia udah ngeliat. Oh, dia masih ngerasain. Merasakan. Dia ngerasa diikutin dan ngerasa nempel di sini. Karena di sini dia berat gitu. Kayak gue udah begini. Setelah Rahayu dan Yusril menjelaskan, ternyata kami sudah terpisah menjadi dua sejak di daerah Tugu Perbatasan. Anjir, pada kepisah-pisah anjir. Saya dan Yola yang mendengar jawaban Yusril membantah. Karena saat saya tiba di Pasar Sumowono, saya dan Yola melihat mereka semua. Yusril dan Rahayu kembali membantah dan meyakinkan jika rombongan kami sudah terpisah sejak di area Tugu Perbatasan. Sementara Ahmad dan Fitri terpisah dari saya setelah agak jauh melewati Tugu Perbatasan. Saya yang mendengar itu hanya bertanya-tanya, apa dan siapa yang saya dan Yola lihat di persimpangan Pasar Sumowono. Ah, sudah. Yang penting kita sudah kumpul lagi, ucap Rahayu. Saat semuanya sudah normal, kami melanjutkan perjalanan. Formasi berubah. Yunita dengan Ahmad, Rahayu dengan Fitri, dan yang lain tetap. Kami bersyukur Yunita sudah kembali normal. Rahayu dan Fitri berjalan paling depan, diikuti Ahmad dan Yunita. Yusril dan saya dengan Yola di belakang. Di sepanjang jalan, kami memperhatikan Yunita. Ternyata benar, baru kami jalan 10 menit, Yunita kumat lagi. Dengan jelas, saya melihat tiba-tiba tubuh Yunita tertarik ke belakang. Sebelum akhirnya dia pingsan di atas motor. Anjir. Dia lagi diboncengin, ketarik ke belakang gitu terus pingsan. Bang. Ahmad yang mengetahui segera menarik tangan Yunita. Dan Yusril yang juga menyadari langsung sigap menahan tubuh Yunita dari belakang. 100 meter lagi ada masjid. Kita berhenti di sana sekalian salat Isya, ajak saya. Sesampainya di masjid, Yunita masih pingsan. Saya, Ahmad, dan Yusril menurunkannya dari motor dan berusaha menyadarkannya. Tak lama, Yunita sadar dan kembali menangis. Mbak isih melu mas, awakku abot, batinku keroso. Yang artinya, mbaknya masih mengikuti mas. Badanku berat dan batinku merasakannya. Kami semua bingung, karena tak seorang pun dari kami paham masalah seperti ini. Kami hanya mengandalkan doa-doa yang kami bisa untuk menetralisir keadaan dan berharap agar keadaan lekas membaik. Usaha kami berhasil. Setelah keadaan membaik, kami semua salat Isya berjamaah. Kami salat di luar masjid, karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 22 dan pintu masjid sudah terkunci. Saat itu, saya yang menjadi imam salat. Saat hendak mulai salat, saya terkejut karena dari ekor mata saya sebelah kanan, saya melihat ada perempuan berambut panjang, berpakaian putih, berdiri di sebelah kanan kami, kira-kira 5 meter dari tempat kami salat. Ini mungkin orang yang nonton ini gak ngeliat kita, tapi ini beneran. Astaga, Merinding beneran dia. gue takut cuma. Saya yang kurang yakin akhirnya sedikit menoleh ke kanan. Ternyata benar. Mata saya tidak salah. Dia berdiri di sana dan dia hanya memperhatikan kami. Jika saya deskripsikan,
Perempuan itu berambut panjang, acak-acakan, mengenakan pakaian putih panjang, sedikit lusuh, dan wajahnya tertutup rambutnya yang panjang. Gila. Apa ini? Lindungi kami semua ya Allah. Doaku dalam hati. Tanpa memikirkan begitu lama, saya mulai salat Isya. Walaupun dalam hati saya sangat ketakutan. Selama salat, saya pejamkan mata agar saya tidak melihat perempuan itu. Selesai salat, saat saya salam, dia sudah menghilang dari sana. Saya lihat Yunita sudah jauh membaik. Setelah salat, dan kami harus segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat bersiap-siap, Yunita memberitahu jika perempuan yang mengikutinya tadi memperhatikan kita saat salat. Saat saya tanya dan memastikan apakah sosoknya sama dengan apa yang saya lihat, ternyata memang sama. Tapi syukurlah, sekarang keadaan sudah berangsur membaik. Saat perjalanan pulang, tidak ada kejadian aneh lagi. Saat di lampu merah, sesekali kami bercanda agar mencairkan suasana. Mungkin kami memang haruskan lekas keluar dari daerah sana karena setibanya kami di kota Semarang, semuanya sudah normal dan Yunita sudah pulih lagi. Selama di perjalanan, saya tidak menceritakan dari apa yang saya lihat agar semuanya tetap tenang. Kurang lebih jam 23.30, kami tiba di Semarang. Kami sepakat mengantarkan Yunita ke kontrakannya bersama-sama. Setiba di kontrakannya, wajah Yunita masih seperti orang linglung. Hanya saja ia sadar dan menjawab ketika diajak bicara. Tak lama saya titipkan Yunita ke teman kontrakannya dan sedikit menceritakan peristiwa yang menimpanya dengan tujuan agar tidak terkejut jika ternyata nanti Yunita kambuh lagi selama di kontrakan. Hari berganti. Saya sudah melihat Yunita di kampus lagi. Kami kembali kumpul lagi dan banyak menceritakan kejadian-kejadian menarik selama perjalanan kami. Di sini saya baru mengetahui jika Yunita memang sedikit peka dengan hal-hal seperti itu. Dan ternyata Yusril juga melihat perempuan itu saat di jalanan Sumowono. Tapi ia memilih diam dan baru menceritakannya sekarang. Kami bersyukur sudah kembali dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dia tuh bersepuluh, yang 3-nya pulang duluan. Jadi sisa bertujuh doang mereka balik. Foto jalan di awal thread saya ambil di internet. Dan selebihnya berdasarkan pengalaman saya bersama kawan-kawan saya. Terima kasih sudah membaca kisah hingga akhir. Oh iya, jika ada yang penasaran asal kami dari mana, kami berasal dari golongan mahasiswa bla 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 bla. Aduh, ngeri banget bos. Oh nih, jadi si Yunitanya nih yang ngalamin kejadiannya, dia ngebaca thread ini, terus dia nambahin. Barusan juga Yunita baru ingat part dimana dia tidak beraturan mengendarai motornya. Jadi di salah satu tikungan dia melihat ada jalan yang jalannya sangat terang. Ia mengira itu jalan yang benar dan seketika Yunita ingin masuk di jalan yang terang itu, namun saat dia istighfar tiba-tiba jalan yang di hadapannya menghilang dan berubah menjadi jurang. Seketika Yunita membelokkan motornya dengan tiba-tiba. Ini lihat bentol-bentol gua. Kalau diikutin tuh bos. Baik. Si Yunita sama si Rahayu udah baik tuh. Asli. Wah, gila. Tapi ya,
kisah-kisah kayak gini tuh udah banyak sebenarnya nih. Banyak. Cerita-cerita kalau di kayak ini deh, yang di jalan tol Iya. juga ada. Cipularang. Kota Kasablanka itu tuh jalan-jalan seperti itu tuh udah banyak sebenarnya ceritanya kayak gitu. Asli banyak pun. Ya entah itu dijadiin cerita misteri doang atau emang beneran kejadiannya begitu ya kan, kita nggak tahu juga. Maksudnya ya emang banyak gitu daerah-daerah di Indonesia ini yang punya cerita-cerita kayak gitu. Iya, mistis. Ya contoh yang udah banyak semua orang tahu mungkin ya, Lawang Sewu, Bos. Oh iya, Lawang Sewu tuh benar. Ya gimana ya, gue percaya ada makhluk lain selain kita. Yang dulu pernah meninggal itu kan sih, Apa tuh? yang di acara TV dia ikut di situ. Oh, gue nggak tahu tuh. Iya tuh kayak itu tuh. Gue kan si penakut ya, gue nggak bakal nonton acara TV kayak Iya, gitu. dulu. Cuma gue bikin segmen ini. Iya. Dulu ada acara TV, itu booming banget nih. Oh, yang uji nyali itu. Iya. Stres meninggal. Anjir, ngeri banget loh. Bener diunjukin jeder, beneran keluar. Set, ntar balik hilang terus mental ke sana. Bos.